Saya memiliki mitra bisnis di Singapura yang perjalanan kehidupannya menarik untuk dipelajari. Dia aslinya warga Malaysia, terlahir di Malaysia. Di tahun 80-an ketika usianya belasan tahun, dia memilih merantau ke Singapura dan menjadi warga negara Singapura. Menariknya, dia ingin jadi warga negara Singapura bukan tertarik dengan Singapuranya, tetapi ingin menjadi warga negara Singapura agar dia bisa ke Cina daratan, ke mainland China. Karena dulu Malaysia tidak punya hubungan diplomatik dengan Cina Tiongkok. Kita semua tahu apa yang terjadi di Cina sewaktu revolusi budaya dari tahun 1966 hingga 1976. Mao Zedong, Cultural Revolution, membabat semua para pembangkang yang menciptakan efek taat pada seluruh bangsa Cina saat ini. Takut dengan PKC, Partai Komunis Cina. Di tahun 1989 terjadi lagi revolusi kedua yang diawali dengan Tiananmen Tragedy yang melahirkan sebuah sejarah baru yaitu The New Tiananmen Papers. Sahabat saya Jackson namanya, ini punya visi yang tajam. Visi tentang masa depan Cina di awal tahun 80-an. Bayangkan, Jackson kala itu hanya pemuda 18 tahun. Dia mengatakan Cina akan menjadi great country atau negara besar. Gila gak tuh? Bagaimana dia bisa memiliki pandangan segitu jauh? Itulah salah satu ilmu laduni miliknya yang ternyata saya jadi paham di kemudian hari tentang ilmunya yang diajarinya kepada saya. Bagaimana melihat visi ke depan. Jackson dan saya bermitra bisnis sudah lebih 15 tahun hingga saat ini. Akhirnya saya ketularan juga bagaimana melihat masa depan versi Jackson. Kita lanjutkan cerita Jackson melihat Cina. Dia pun ingin ke Cina dan yang terbaik adalah dengan menjadi warga negara Singapura. Di tahun 85-an dia ke Cina di usia 23 tahunan kira-kira. Masih bolak-balik, namun ketika Tiananmen terjadi di tahun 89, sejak saat itu dia menetap di Cina. Cina dengan Deng Xiaopingnya melakukan revolusi ekonomi gila-gilaan. Hal ini tidak diterima oleh banyak ekonom dunia karena doktrin keilmuan ekonomi mereka yang melekat adalah printing money itu menimbulkan inflasi, tapi tidak bagi Deng Xiaoping, tidak bagi Cina. Renminbi dicetak berdasarkan proyek dan proyeknya harus proyek produktif. Lalu bagaimana dana tersebut dikucurkan? Ada 3 zona tanah di Cina. 1 zona industri, 2 zona niaga, 3 zona perumahan. Kalau Anda memiliki lahan di zona industri, maka tanah tersebut kalau dijaminkan ke bank akan mendapatkan nilai 150%. Sekali lagi, 150% alias 1,5 kali nilai tanah tersebut. Kalau di Indonesia, tanah yang dijaminkan uangnya hanya keluar 70% dari nilai apresialnya. Logikanya begini, tanah tadi akan dibuat pabrik. Nilai tanah katakan 100 juta rupiah. Kalau dijaminkan keluarnya 150 juta, lalu dibuat pabrik di atasnya, maka nilai baru atas aset tersebut adalah 100 juta tanah plus 150 juta nilai pabrik, jadi 250 juta. Betul ya? Dan sekali lagi, yang dijaminkan pinjaman hanya 150 juta. Jadi aset masih lebih besar dari pinjaman. Alias bank kalau meminjamkan, bank masih aman. Sekali lagi, kita lihat sistem di Indonesia. Tanah yang 100 juta tadi keluar uang pinjamannya hanya 70 juta, 70% saja. Lalu karena nilai pabriknya 150 juta, maka yang 80 juta pemiliknya menyetor uang lagi. Dalam perhitungan pembukuan bank, pinjaman 70 juta, aset yang dipegang 250 juta. Lah itu gablek namanya, itu namanya lintah darat bank sistem di Indonesia itu. Karena itu saya selalu mengatakan, bank di Indonesia dan orang bank itu terutama bagian kredit adalah rentenir berdasi yang dilindungi oleh negara. Kembali ke Cina. Kalau tanah niaga, pinjamannya bisa keluar 130% atau 1,3 kali. Kalau perumahan, 1:1 alias 100%. Disinilah Jackson membangun pabrik besar di Cina. Selama 20 tahun Jackson membangun banyak pabrik untuk dikirim ke Amerika produknya. Dan pada tahun 2010, Jackson menjual seluruh asetnya yang di Cina tersebut dan membawa balik ke Singapura dengan nilai 1,5 billion Singapura dolar. Kira-kira dia pensiun sekarang, dia hanya jadi angel investor. Sekali lagi, dia saat ini hanya menjadi investor. Salah satunya invest dan bermitra dengan saya.
Jadi ke depan bagaimana? Ada baiknya Indonesia meniru sistem Cina. Printing money berbasis proyek dan proyeknya bisa meminjam hingga 150% dari nilai jaminan, dari nilai aset. Sekali lagi, mudah-mudahan faham ya para pejabat di Indonesia ini. Kalau faham dan dipraktekkan, Indonesia tahun 2030 pasti menjadi negara besar.